Kan bisa sarapan. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya teman-teman, karena nih kelihatannya masih banyak peserta yang belum bergabung. Ibu Prima, apakah nggak apa-apa nunggu sebentar lagi? Mohon maaf Bu, masih off, masih di unmute. Sorry. Saya sih nggak apa-apa aja. Kalau misalnya mau mulai atau misalnya mau nanti ditunda sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya seberapa yang ada kita mulai, saya juga nggak apa-apa. Oke, sebentar ya Bu. Oke, karena sudah 5 menit berlalu dari jam 9, aku mau sapa teman-teman dulu nih. Nah, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya? Udah pada ngerjain mini projectnya kemarin kan ya? Kan jam 8 udah dikumpul ya. Semoga nanti yang di-review sama ibunya bisa itu ya, bisa di-upgrade lagi masukan dari ibunya gitu. Oke. Nah, langsung aja nih karena kita sudah 5 menit ya, udah 6 menit bahkan lewat dari jam 9, aku mulai aja caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di Mini Bootcamp Vokasia Impress Recruiter CV and Interview Strategis. Hari ini kita akan melaksanakan rangkaian acara bootcamp di hari kedua yang pastinya semakin seru ya teman-teman karena kita hari ini ada praktek langsung dan di-review langsung mini project kemarin sama Ibu Prima. Sebelum itu, sama seperti sebelumnya, aku akan membacakan terlebih dahulu peraturan dan juga tools yang diperlukan selama acara bootcamp ini berlangsung apa saja gitu ya. Oke, yang pertama, aku akan membacakan rules terlebih dahulu. Untuk rules yang pertama, peserta diwajibkan untuk on-cam selama acara berlangsung dengan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Boleh tidak menggunakan virtual background jika device tidak mensupport. Yang kedua, peserta dilarang spam chat dan on mic jika tidak dipersilahkan untuk berbicara ataupun bertanya. Dan untuk izin dan lain-lainnya, boleh banget melalui kolom chat. Yang ketiga, peserta haruslah bersifat aktif. Dan yang keempat, peserta dan semua yang terlibat pada bootcamp kali ini diharapkan untuk saling menghargai satu sama lain dan bersikap sopan. Selanjutnya, tools yang perlu disediakan selama acara bootcamp ini adalah next. Oke. Yang pertama, laptop atau smartphone dengan jaringan internet yang stabil. Yang kedua, alat tulis manual atau digital untuk mencatat materi dan tugas proyek. Dan yang ketiga, bisa sambil bawa makanan dan juga minuman ya teman-teman. Karena kita masih pagi banget sambil sarapan gitu ya. Dan langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja aku serahkan sesi selanjutnya kepada moderator. Dipersilakan kepada Kak Radel. Oke, makasih Kak Siva MC atas kesempatannya. Sebelumnya halo semuanya, selamat pagi kembali lagi sama aku Radel. Hari ini aku sebagai moderator yang akan memimpin pada saat nanti penyampaian materi oleh Ibu Prima. Sebelumnya apa kabar nih? Masih sehat-sehat kan
karena di luar cuaca juga lagi hujan, jangan lupa ya jaga kesehatan terus. Nah, sebelum itu, alhamdulillah sehat nih. Sebelum itu, aku mau jelasin dulu terkait agenda kita selanjutnya. Jadi, setelah ini tuh kita akan masuk ke materi utama. Nah, karena ini materi utama di hari kedua, jadi yang pastinya tetap pada topik Impress Recruiters. Namun akan lebih membahas tentang interview dan pastinya ini kesempatan yang nggak boleh dilewatkan. Jadi, aku harap para partisipan tetap menyimak dengan baik ya, jangan sampai ada yang kelewat. Oke? Nah, sekarang langsung aja nih tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke sesi materi ya. Sesi materi kali ini seperti aku bilang tadi, sampai ada yang kelewat, perhatikan baik-baik karena sayang banget untuk dilewatkan. Untuk itu, sesi materi kali ini saya persilakan untuk Ibu Prima untuk memulai materinya kepada Ibu Prima, saya persilakan. Oke, selamat pagi Radel, selamat pagi Siva. Terima kasih untuk openingnya. Terima kasih juga untuk briefnya. Untuk selamat pagi juga buat teman-teman semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bu. Teman-teman peserta yang lainnya, kalau di sini aku bisa lihat Radel sama Siva. Teman-teman yang lainnya juga aku harap sehat-sehat selalu. Oke, boleh the next slide. Jadi kita wrap up kemarin teman-teman, kemarin kita sudah bisa dapat membedakan apa itu CV dan apa itu resume serta kemudian portofolio, dan kemudian ada beberapa Q&A answer, dan kemudian bagaimana sih kita bisa menampilkan stand out resume atau CV. The most important thing adalah bagaimana kita menampilkan, menjual diri kita sendiri kepada recruiter atau orang yang membaca CV kita. Jadi sebenarnya tidak ada aturan baku yang mengatur harus fontnya ukuran sekian, harus 1 lembar, 2 lembar, tatanannya harus seperti ini, nggak ada. Harus menggunakan color tinta warna ini gitu, tidak ada. Yang ada adalah bagaimana teman-teman meng-create proposal tentang diri teman-teman supaya menarik minat, jelas, clear ya, memberikan gambaran tentang siapa dari teman-teman itu, dan kalau bisa sedikit tempting membuat mereka tuh penasaran, ingin tahu, makanya terus kemudian diundang gitu. Jadi itu adalah teknik atau skill yang sebenarnya harus kita miliki gitu ya. Sama lah seperti kita kalau menjadi tenaga sales, kita harus memiliki teknik bagaimana selling product to people gitu. Nah, itu yang kemudian kemarin kita pelajari. Dan yang mendasari itu semua adalah be yourself. Be yourself. Jadilah diri teman-teman sendiri. Jadi CV atau kemudian resume itu harus align dengan your personality, align dengan budaya perusahaan, align dengan pekerjaan yang teman-teman apply. Nah, itu wrap up sedikit. Nah, berikutnya kita akan membahas nih hari ini tentang interview. Mostly kita selalu bertanya-tanya. Dan kadang-kadang di sini letak julidnya HR. Sometimes dia tidak memberikan informasi kepada teman-teman setelah interview prosesnya seperti apa, ada berapa tahapan yang harus dilalui, teman-teman diterima apa enggak, itu mereka jarang kasih feedback gitu ya. Atau bahkan kemudian mereka tidak ada kabar gitu kan. Nah, sometimes it happen gitu. Terus kemudian kalau di kami beberapa level kami menjadi saya tekankan ada 2 yang harus kita lakukan ketika post interview adalah memberitahukan proses selanjutnya seperti apa, dan kemudian kalau misalnya jauh dari our expectation ya kita langsung informasikan segera sehingga kandidat itu tahu dan di mana area mana yang dia perlu improve gitu. Nah, sebelum aku mengalir lebih dalam karena kita akan bahas lagi kemudian apa sih yang harus kita persiapkan ketika kita akan menghadiri interview, kemudian yang do and don'ts-nya selama kemudian proses interview atau sebelum proses interview, kemudian pertanyaan apa yang kita bisa address ke recruiter untuk memberikan good impression kepada mereka. Aku mau nanya teman-teman nih, di sini pernah nggak ada yang pernah melakukan interview nggak? Oke, Putri, makasih. Nadia
Makasih. Boleh nggak share Nadia Indah gitu ya? Nur Laila belum pernah. Oke. Nadia bisa nggak share sama kita gitu? Sebelum kamu interview apply di mana, kemudian untuk posisi apa, kamu interview prosesnya seperti apa gitu. Nanti kita bisa dari contoh itu nanti kita akan tarik pengalaman dari teman-teman. Oh, Nadia mic-nya nggak bisa ya? Oke. Kalau begitu ada yang lainnya, ada yang mau voluntary untuk share the moment teman-teman melakukan interview? Aku boleh, Bu. Boleh, oke silakan. Ya, jadi waktu itu aku pernah interview, udah sering sih, Bu, karena kan suka buat nyari-nyari, apa namanya, interns gitu kan. Waktu itu pernah interview di MySkill, Bu. Oke. For work Terus position ya. Untuk intern apa? intern event organizer, event planning and organizer gitu. So what happened? Waktu itu sih ditanya-tanyain kayak udah apa aja project-project yang udah pernah dijalanin gitu sih, karena kan ini lebih ke event planning, terus ditanya-tanyain terus biasanya nge-planning apa aja gitu pas dalam event, terus project-project yang udah pernah dijalanin, terus sama kayak udah pernah join komunitas belum, terus organisasinya join organisasi apa, terus pas saat itu juga disuruh bikin konsep ketika kamu keterima nih di perusahaan tersebut, kamu mau bikin apa, mau bikin gebrakan apa, kayak gitu sih, Bu. Kayak langsung ditembak suruh bikin planning event gitu. Oke. Terus ketika kemudian kamu akan diinterview, apa saja yang kamu persiapkan? Itu sih, Bu, paling kayak based on CV aku aja kayak lebih diperdalam, karena kan kalau kita bohong-bohong juga kan takutnya malah atau dilebay-lebayin malah nggak sesuai gitu. Oke. Sebelum melakukan interview, persiapan apa yang kamu lakukan selain kamu juga mempersiapkan ngapalin CV kamu? Paling nyari tahu tentang perusahaan tersebut sih, Bu. Jadi menurut kamu based on your experience, proses interview itu apakah menyeramkan, membuat kamu stres, atau sebenarnya ini nih kesempatan yang aku tunggu untuk aku kesempatan menjual diriku, tahu orang, punya networking lagi, gitu-gitu gimana? What you feel? Kalau aku biasanya emang based on experience sih, Bu. Nggak, maksud aku at the moment gitu, pada saat itu sebenarnya dalam bayangan kamu, dalam pikiran kamu itu saat yang kamu tunggu, atau yang sebenarnya aduh kalau bisa nggak usah pakai interview kali, aku langsung diterima aja gitu, karena stres banget. Ada yang orang stres sampai perutnya mules, ada yang kemudian malah sakit, ada yang pingsan gitu. Kalau menurut aku malah emang interview itu sih yang ditunggu-tunggu sih, Bu, karena emang bisa menjual dan emang bisa lebih meyakinkan recruiters gitu sih, Bu. Oke. Thank you sharingnya. Ada lagi Ya, yang Bu. mau sharing? Oke. Kalau misalnya belum ada, baik. Mostly orang ada yang berpikiran bahwa interview ini teman-teman lebih ribetnya itu adalah gini, aduh aku nanti gimana ya kalau aku ditanyain aku nggak bisa, aduh gimana ya nanti ya pas aku grogi atau gugup, teman-teman lebih sibuk sorry, aku gimana, aku bila mana, aduh nanti rekruternya galak nggak sih, aduh dia nanti kasih pertanyaan apa aja sih, teman-teman ngapalin pertanyaan-pertanyaan, googling lah pertanyaan apa yang sering disampaikan atau kemudian ditanyakan ke teman-teman oleh recruiter gitu, sibuknya di situ. Sometimes teman-teman lupa apa tuh namanya, bahwa dari interview sendiri itu teman-teman harus lebih banyak mereka menggali teman-teman juga menggali perusahaannya. Jadi teman-teman juga harus berpikir apakah betul ini perusahaan yang bagus, yang sehat untuk tempat aku bertumbuh, baik secara pribadi maupun secara profesional. Whether this place is good for me to grow, both personally and professionally, or aku cuma ikut katanya.
whether this job is passion aku meet nggak dengan this kind of job gitu. Kenapa teman-teman? Karena ketika kita melakukan sesuatu dengan passion, tidak terpaksa, resultnya tuh bisa double. Kreativitas teman-teman juga bisa muncul dan kemudian apa ya, lebih produktif dan kemudian lebih bisa contribute more. Itu yang saya temui pada beberapa kandidat yang kemudian after sometimes join with saya gitu ya. Maksudnya join di company tempat saya bekerja setelah saya interview. Itu ada kelihatan bedanya. Jadi menurut saya itu yang kemudian teman-teman harus mulai persiapkan. Jadi yang pertama teman-teman perlu persiapkan secara mental. Betul itu tadi yang di-share bahwa ngapalin CV itu nggak perlu dibuat-buat supaya cocok gitu. Jadi kalau kemudian what is interview, is it fun or stressful, it depend dari teman-teman gitu ya. Tapi interview sendiri sejatinya itu adalah upaya kita. Jadi saya selalu menganggap bahwa interview it's opportunity. It's very personal. Menurut Google dan menurut general term, interview adalah proses kemudian untuk saling mengenal, saling untuk kemudian menggali tahapan menggali segala sesuatu untuk mencari kecocokan dalam bekerja. Itu secara general. Tetapi buat saya interview adalah bagian part of my journey untuk meninggalkan impression, good impression ya, of course, dan kemudian untuk sharing anything that aku yang sudah pernah dapat. Jadi learning session dan kemudian untuk nambah network. So buat saya secara pribadi saya tidak pernah menganggap ini sebagai sesuatu yang stressful. Nah, buat teman-teman kadang-kadang menganggap bahwa aduh, yang banyak dipikirkannya itu adalah saya gimana, rekruternya gimana. Teman-teman akhirnya lupa esensinya di situ adalah lebih apa yang harus dilakukan. Bentar ya teman-teman, setengah menit. Nah, terus kemudian yang perlu diingatkan lagi ke teman-teman adalah fun or stressful itu kembali kepada masing-masing kita. Jadi mulai sekarang kita harus melatih it's fun gitu ya. Walaupun teman-teman ketemu istilahnya mak lampir karena recruiter tuh macam-macam ya, macam-macam juga. Ada yang makin senior kayaknya makin istilahnya sedikit menyeramkan ya, sama seperti teman-teman ngadepin dosen killer, guru killer. Jadi semacam seperti itu. Jadi bisa dibayangkan seperti itu teman-teman. Nah, berikutnya yang kemudian perlu kita garis bawahi lagi di sini itu mengenai interview proses sendiri. Teman-teman nggak perlu pikirkan metodenya apa ya, apalagi nanti kalau pas habis ini kita belajar tentang BII, menggali STAR, nggak udah pusing dengan itu. Anggap aja bahwa teman-teman lagi ngobrol dengan temannya, teman-teman sedang mempromosikan atau sedang bercerita tentang teman-teman, bercerita tentang kesempatan yang ada di depan, bercerita tentang impiannya, dan berusaha untuk mendapatkan apa yang teman-teman pengen. Nah, itu yang sebaiknya konsentrasinya mulai diarahkan ke sana. Terus kemudian ketika teman-teman merasa stressful, dan kemudian mulai panik, mulai gugup, nggak bisa menjawab pertanyaan, tarik nafas panjang. Atau kalau kemudian HR-nya atau recruiter-nya dia lebih, dia udah modern dan dia bisa memahami people person, teman-teman bisa minta break. Permisi, saya rasa saya panik nih. Saya ingin maksimal, saya ingin mendapatkan pekerjaan ini, kan saya rasa saya cocok dengan requirement-nya yang dibutuhkan, boleh enggak saya minta izin permisi 10 menit, nanti saya bersedia menunggu kembali untuk dipanggil kembali. You can do that. Gitu ya.
You can do that. Mereka juga akan mengapresiasi ketika teman-teman terbuka daripada akhirnya interview proses itu dilakukan terbata-bata gara-gara teman-teman panik, terus tidak bisa menggali recruiternya tidak bisa menggali maksimal gitu. Itu sedikit akan menjengkelkan buat recruiter gitu. Jadi di situ pun teman-teman juga bisa menilai what kind of culture di perusahaan itu. Ketika kemudian, oh kamu belum siap ya? Oh, kenapa sih nggak disiapin dari tadi? Oh berarti kamu tidak selalu siap dengan setiap keadaan ya? Full judgment gitu ya, full judgment. Jadi teman-teman, oh my god, jadi kita akan bekerja di kultur perusahaan yang seperti apa itu teman-teman sudah bisa forecast di awal. Dan kalau saya bagi tips sedikit ya, ketika saya akan melakukan atau saya akan menjalani proses interview, saya yang bagian di interview, saya sengaja datang lebih awal untuk saya menikmati atau mengamati interaksi-interaksi yang terjadi antara karyawan, antar pegawai di sana. Minimal dari reception dengan stafnya, apakah mereka bertegur sapa atau cuek-cuekan. Mungkin ada karyawan yang sudah datang duluan, tapi terus kemudian ngobrol, pergi ke toilet, atau masih ada bercerita, ini itu. Pola-pola interaksi itu saya akan perhatikan, karena saya juga akan, di kepala saya, oh oke, pola interaksinya seperti ini ya. Aku apakah hangat, apakah mereka bisa secara personal satu sama lain, itu tuh bisa terlihat dari pola-pola interaksi ketika teman-teman masih di meja reception gitu. Terus mengamati bagaimana mereka menata ruang office-nya, apa saja yang ada di reception, di meja itu, gimana attitude si reception. So we can see it as a part of this company that we willing to be work and grow. Jadi itu sih di awal. Oke. Apakah perlu saya tambahkan bagaimana tips-tipsnya untuk kemudian supaya nggak stres atau kita bisa pass it out? Boleh, Bu. Itu aja kasih tips-tipsnya kali ya. Oke. Tipsnya, 1, pasti teman-teman datangnya harus lebih awal supaya bisa feel into dengan ambience office-nya, kantornya, orang-orangnya. At least ada emosional yang kebangun. Itu yang pertama. Kedua, toilet pasti ya. Toilet itu tempat yang aman untuk kita rilis stres. Kemudian yang ketiga, menanamkan di pikiran kita bahkan sebelum berangkat bahwa this is fun process. It's cool gitu ya. Justru ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Dan keempat, ya pasti this is not the end of my world gitu ya. Walaupun kadang-kadang kita berpikir ini pekerjaan yang aku inginkan, perusahaan yang aku pengen gitu. Tetapi kita tetap tanamkan bahwa ini bukan akhir segala-galanya gitu. Bahwa ini adalah bagian yang harus dilalui untuk meraih impian kita. Tetapi ini bukan segala-galanya. Berikutnya, ketika kepanikan itu melanda, teman-teman itu tadi minta izin, sampaikan secara jujur. Saya percaya mereka pasti akan menghargai. Mereka pasti akan memahami dan mengerti kondisinya. Itu. Terus kemudian berikutnya, apakah itu sudah cukup? Atau kita perlu bahas lebih detail lagi? Gel gimana? Atau kemudian teman-teman gimana so far? Kayaknya lebih tertutup kalau bahas lebih mendalam kali ya, Bu, ya, kayak pas lagi itu tuh gimana gitu, pertanyaan-pertanyaan apa aja gitu. Bisa kali ya. Oke. Karena pada slide yang di slide sebelumnya itu saya juga sesudahnya itu ada slide yang saya persiapkan bahwa apa yang perlu dibawa, apa yang perlu dipersiapkan sebelum interview. Mungkin sesudah itu baru kemudian apa yang akan terjadi gitu ya. Dan nanti ketika kita role play melakukan interview, dari situ kita bisa. Gitu ya, Gel. Is it agreed? Boleh, Bu. Ini ada yang mau bertanya, Bu, dari Kalau online. ya, online interview gimana, Bu, ya, Pak? Oh iya ya. Zaman sekarang sudah ada online dan offline ya. Oke. Baik. Apa
Coba slide sesudahnya aja. Habis ini coba slide sesudahnya. Karena kita kita nggak membahas stressful apa enggaknya. Nah, adanya ada di sini. Oke. Ini yang harus dipersiapkan sebelum memasuki datang interview, gitu kan. Dan jelas ini adalah ketika kita melakukan interview secara offline. Jadi kita harus paham lokasi interviewnya, kemudian tepat waktu, kita memperhatikan total look or appearance kita, kemudian supporting document if required, kemudian informasi kita sudah research, mengumpulkan informasi tentang pekerjaan kita apply itu apa, requirement-nya, tentang company organization-nya itu seperti apa. Bahkan nggak dilarang juga curi-curi tentang interviewernya. Jadi yang akan interview kita kan bisa intip-intip tuh di LinkedIn. Oh ya kayak gini, oh orangnya kayak gini. Oke, gitu. Itu kita bisa pelajarin. Berikutnya adalah kita menyiapkan pertanyaan-pertanyaan apa yang akan kita ajukan ke interviewer. Berikutnya adalah baca kembali resume atau CV yang sudah teman-teman kirimkan. Cocokkan mengenai tahun, kalau misalnya sudah punya pengalaman kerja. Yang belum punya pengalaman kerja, misalnya aktivitasnya pernah jadi panitia apa di tahun apa, itu teman-teman juga bisa istilahnya teman-teman udah bisa hafalkan. Berikutnya adalah relax, be yourself is not the end of the world. Nah, ini kalau kemudian sifatnya offline. Gimana kalau online? Sama. Interview location di sini teman-teman bisa ganti. Misalnya interviewnya melalui Zoom, MS Teams, atau Google Meet gitu ya. Karena mereka punya metode macam-macam. Nah, teman-teman pastikan koneksinya gitu. Sama seperti ikuti training ini. Terus kemudian teman-teman pastikan kalau misalnya melalui teman-teman nggak ada laptop, selain wifi-nya lancar dan lain sebagainya. Handphone misalnya baterainya tercas dengan penuh, kemudian tempat yang tidak terlalu berisik supaya nyaman gitu. Nyaman bagi kedua belah pihak supaya tidak ada distraction atau kemudian gangguan dan pengalihan. Berikutnya be punctual sama. Jadi kalau misalnya walaupun online, misalnya jam 9, ya teman-teman minimal datang jam 8.55 lah gitu ya. Untuk juga mempersiapkan yang ngecek koneksi dan lain sebagainya. Berikutnya total look atau appearance tetap, karena ketika interview online somehow interviewer juga minta teman-teman on cam. Jadi teman-teman juga udah ready gitu. Nggak usah kemudian dandan berlebihan atau kemudian make up artis juga nggak usah ya teman-teman ya. Karena kalau kelihatan di kamera sama asli itu beda banget gitu. Kayak misalnya saya di situ kelihatannya seperti Sarah Sechan, di aslinya lebih cakep lagi gitu kan. Nah, supaya jangan tegang teman-teman. Nah, jadi total look appearance-nya proper lah ya, proper. Terus kemudian pilih background juga yang proper. Jangan kemudian teman-teman background tembok mungkin lebih bagus daripada background-nya adalah tempat tidur atau dapur gitu ya. Kecuali teman-teman memang sedang apply untuk menjadi cook chef gitu ya. Nah, itu oke. Jadi background teman-teman bolehlah misalnya di belakangnya di tirai, di tembok yang netral gitu. Jangan juga di depannya lukisan misalnya. Karena things yang ada di belakangnya teman-teman itu bisa mendistraksi recruiter gitu ya. Jadi kirimkan message, pilih background yang simple, yang nggak ada pernak-perniknya, karena teman-teman harus yang menjadi pusat perhatian untuk si recruiter tersebut gitu. Jadi jangan biarkan background atau wallpaper yang batik atau wallpaper yang meriah terus teman-teman pakai baju yang meriah juga gitu. Nah, aduh, udah deh. Rasanya pengen cepet-cepet selesai interviewnya gitu ya. Usahakan tidak memakai pakaian yang bermotif gitu ya. Motif garis is fine gitu ya. Polka dot is okay, tapi bukan yang bercorak-corak gembira gitu. Kotak-kotak no gitu ya. Jadi lebih baik pakai yang polos gitu. Apalagi yang bergambar tidak disarankan itu. Kalau kemudian online. Kemudian supporting dokumen pasti ada di mejanya teman-teman. Jadi ketika diminta teman-teman baca ulang gitu kan. Terus information sama baik yang offline maupun online itu harus dilakukan.
Kemudian menyiapkan pertanyaan sama, itu juga harus dilakukan juga. Kemudian read lagi tetap sama, relax sama semua. Jadi paling yang membedakannya itu tadi ya, ada di interview location, total look appearance, itu yang kemudian harus pembedanya gitu. Oke, apakah tadi sudah bisa menjawab pertanyaannya? Oke Putri, terima kasih. Berikutnya itu tadi ya, setelah ini hal-hal yang kita siapkan ketika menghadiri interview baik online maupun offline gitu ya. Tadi aku akan kembali lagi, gimana sih tips-tipsnya supaya teman-teman nggak stres. Ingat baca lagi yang bawah, relax, be yourself is not the end of the world gitu ya. Ini bukan akhir dari segala sesuatunya, but this just beginning. Dan kita harus selalu tanamkan apapun kita kan pengen deliver yang terbaik. Dan kemudian if this one being your dream, this is your dream job, dream company, lakukan semaksimal mungkin. Nervous, panik itu tidak membawa kebaikan apapun di sini gitu. Jadi hindari itu. Tapi saya juga paham kalau buat teman-teman yang pertama kali interview, jadi teman-teman sampaikan ke interview misalnya ibu atau bapak, ibu bapak mohon maaf ini pertama kali saya interview, jadi kalau nanti saya agak gugup mohon dapat dimaklumi, saya agak grogi mohon dimaklumi, tapi saya akan berusaha setenang mungkin dan saya akan berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Nggak apa-apa, itu mereka akan menghargai gitu. Karena tidak semua interviewer aware, oh ya ini fresh grad, ini kemudian yang sudah experience interviewnya, hajar bleh. Dan teman-teman, teknik interview itu juga sifatnya personal, based on dari si recruiter itu sendiri. Personality recruiter, kemudian jam terbangnya dia, gitu. Makin posisi ke atas, interview nggak lagi ditanyain, kamu tinggal di mana, anakmu berapa, kalau kamu bekerja anakmu ikut sama siapa, kamu anak keberapa dari sekian, orang tuamu siapa yang biayai adik-adikmu, itu nggak ke sana gitu ya. Makin interview posisi yang di-apply makin atas, yang kita bicarakan totally in business. Apa yang kemudian pernah dilakukan sebelumnya, kemudian dia si recruiter akan meng-highlight beberapa isu. Nih isunya seperti ini, study case. How you overcome, gimana kamu kemudian problem solving-nya seperti apa. Dan kemudian lebih banyak bicara mengenai networking, bisnis, dan lain sebagainya. Itu yang kemudian saya selama ini temuin. Itu yang selama ini kemudian saya temuin. Dan kemudian ketika entry level mereka akan mencocokkan misalnya dari kegiatan yang sehari-hari dilakukan selama di sekolah, kampus, aktivitas apa untuk melihat keterlibatan teman-teman, keaktifan dari teman-teman. Itu sih. Jadi ketika tetap gugup sampaikan. Kalau bisa mereka memberikan second choice, teman-teman satu minimal ada di kepalanya di poin oke, mereka menghargai saya, mereka expect saya bisa tampil yang terbaik. Berikutnya, relax, bawa minum. Jangan lupa ya, bawa minum. Itu juga membantu. Siapa tahu tidak siapin minum. Teman-teman kerongkongan udah kering, nunggu berjam-jam kan. Kadang-kadang kan kami HR ini juga sedikit jahanam ya, gitu ya. Tidak tanggap darurat. Jadi sebaiknya teman-teman kalau misalnya ketika offline juga bawa air minum. Online nggak apa-apa, siapin air minum. Misalnya udah terlalu banyak teman-teman menggebu-gebu berceritanya, tiba-tiba haus ya. Daripada kemudian terpaksa malah batuk-batuk, mohon maaf, mohon izin saya boleh minum sebentar gitu. Jadi disiapkan, jangan kemudian teman-teman meninggalkan kursi ketika online ya, pergi is not itu nggak sopan gitu. Jadi tetap siapkan di depan, jadi terjangkau gitu. Bukan berarti terus kemudian permisi ya, saya batuk-batuk nggak enak nih, sebentar saya ambil minum. Dapurnya juga karena rumah teman-teman size-nya 1 hektar gitu. Jadi mau ngambil minumnya butuh waktu lama sekali. Ya, siapkan tetap di depan. Jadi itu juga beberapa tips untuk kemudian berusaha mengalihkan atau mengakui
buat teman-teman nervous, buat teman-teman itu gugup gitu. Dan kemudian bayangkan recruiter itu adalah your partner, calon teamwork. So, teman-teman tidak menganggap bahwa dia lebih dari teman-teman. Itu yang harus di mindset. Dia tidak lebih dari saya. Dia ada di depan saya karena dia lebih dulu masuk di perusahaan ini. Dia karena posisinya HR, dia karena lebih dulu tahu, dan dia juga belum tentu lebih hebat dari saya. Jadi hal yang seperti itu yang membuat teman-teman akan sedikit rileks sih menurut saya. Gitu sih Del. Halo? Iya. Oke. Ya, Ada lagi? boleh di next kali. Sebelum kemudian aku melanjutkan, karena aku pikir aku akan take it only 45 minutes, selebihnya untuk yang 1 jam 15 atau 1 jamnya ke depan lebih ke banyak role play-nya gitu ya. Kita jalan ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas atau kalau saya kecepatan, sampaikan aja saya kecepatan. Jadi kita jalan dulu. Boleh Oke. lanjut ke materi selanjutnya. Kenapa? Boleh Bu, langsung next ke materi selanjutnya. Oke. Sip. Oke. Next, berikutnya setelah kita tahu apa yang harus dipersiapkan, berikutnya adalah do and don'ts during pre and during interview. Oke, next. Oke, kita bahas dulu yang do ya. Sama seperti yang apa yang harus kita prepare di awal, groom well dan kemudian fit. Di sini adalah fit kita apalagi dalam kondisi cuaca seperti ini, kondisi pandemi gitu ya. Groom well itu juga teman-teman sesuaikan dengan gayanya teman-teman. Kenapa? Kalau teman-teman berpakaian yang tidak sesuai dengan gaya teman-teman, itu kelihatan. Kayak baju jalan sendiri. Kita yang para HR matanya udah terlatih melihatnya. Itu jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi jangan gini, teman-teman tipenya feminin, tiba-tiba pakai jaket kulit, enggak juga ya, gara-gara apply-nya bartender misalnya. Enggak apa-apa, bartender tidak harus juga pakai jaket kulit, keles gitu ya. Terus kemudian preparing dokumen require sama dengan yang perlu kita persiapkan. Kemudian be punctual sama dengan yang kemudian sudah sebelumnya. Kemudian jawab pertanyaan, jangan membuat any other question. Jawab pertanyaan itu nggak perlu teman-teman tuh berbunga-bunga, ada daunnya gitu ya. Jadi misalnya contoh begini, Mbak Nadia, selama di kampus kemarin kegiatan aktivitas apa aja sih yang pernah dijalanin? Gak usah Nadia terus kemudian saya ini orangnya aktif, saya ini hobinya begini. Enggak, dia nanyanya adalah aktivitasnya apa. Straight to the point gitu ya. Mungkin di awal dia akan mencoba memahami. Lanjut pertanyaan kedua dan teman-teman masih bersikap sama. Dia udah mulai terusik nih interviewer. Pada pertanyaan ketiga, rasanya kepingin kemudian kita mengakhirin aja gitu ya. Oke, jadi jawab pertanyaan firm terus terstruktur dan konkret gitu ya. Jangan malah membalikkan pertanyaan. Ketika teman-teman banyak bumbunya, teman-teman malah lupa esensi yang ditanyain apa. Malah, maaf Bu, tadi tanyanya apa ya? Gitu ya. Terus kemudian berikutnya adalah prepare question for interviewer atau user. Yang pada slide berikutnya kita akan bahas. Pertanyaan-pertanyaan apa yang kita perlu persiapkan untuk kita bawakan ke interviewer. Kemudian, ini double ya, yang do ini over explain about self ini harusnya pindah ke kuadran ke kanan. Jadi please ignore it gitu. Itu yang kemudian teman-teman do. Tadi sama lah, don't panic, kemudian positive thinking dan lain sebagainya. Itu sudah kita bahas. Berikutnya adalah downs. Coming late baik offline maupun online. Big no, panic buat online maupun enggak. Karena apa? Mereka membaca mata, ekspresi gitu ya. Terus kemudian apalagi teman-teman tidak melihat mata, eye to eye gitu ya. Itu sangat mengganggu gitu. Terus atau teman-teman menjawab pertanyaan sibuk matanya ke kanan ke kiri, tangannya sibuk gulung-gulung kertas, atau kemudian tangannya sibuk bawa pensil gitu atau bolpen, kelihatannya seperti teman-teman menulis ya. Tapi kemudian ketika menjawab pertanyaan bolpennya lari kemana-mana, it's not big no
gitu ya. Terus kemudian panik udah kita bahas di depan. Overacting atau overreact, misalnya senyum yang dibikin-bikin, kerlingan mata, terus terlalu banyak tangan bergerak, badan body move terlalu sering gitu. Itu message yang di deliver adalah teman-teman nggak nyaman dengan si recruiter gitu. Teman-teman nggak nyaman dengan dia gitu. Teman-teman juga nggak nyaman dengan dirinya sendiri gitu. Overacting, teman-teman sedang kamuflase menampilkan orang lain. It's not really cool. Berikutnya John, apalagi kalau masih interview tahap pertama, teman-teman tanya, mohon maaf nanti gaji yang akan saya dapatkan berapa ya, benefit apa saja. No, gitu ya. Kenapa? Karena teman-teman udah yakin apply di good company, they will value you based on what your output expected, based on the organization level. Itu bisa teman-teman tanyakan ketika teman-teman udah tahapan final atau ketika mereka sudah mulai probing untuk salary expectation gitu. Bu, tapi misalnya di interview itu sering mereka ditanyain, saya ditanyain, berapa ya gaji yang diharapkan? Nah, kalau ditanyain, teman-teman jawab. Jangan pernah menjawab sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kelihatannya sopan. Tetapi itu apa ya? Buat recruiter itu big no. Kenapa? Satu, teman-teman seolah-olah tidak tahu menghargai dirinya sendiri. Dua, tidak survei market. Berapa sih posisi ini dengan experience sekian, rata-rata berapa bench salary di marketnya. You don't know anything about yourself. You don't know anything about this company gitu ya. Ya jawab aja. Namanya ekspektasi kok. Mereka tidak bisa menertawakan ekspektasi. Ketika ekspektasinya itu high, mereka akan nanya, loh, kenapa? Tinggi sekali loh dengan kamu yang belum pernah bekerja, dengan experience kamu yang baru setahun. So you can explain to them. Ya sampaikan bahwa ini kebutuhan saya. Ini kebutuhan saya. Kemudian ini saya harus ada yang saya sisihkan untuk saya invest, menabung karena saya ingin ngambil sekolah lagi atau taking another course gitu. Dan kemudian saya rasa itu sesuai dengan kemampuan saya. Firm answer, so you know what you want, you know your need, you know your market. Jadi big no ketika ditanya berapa gajinya, kelihatannya sopan, sesuai dengan kemampuan perusahaan, tapi itu nggak sopan sama sekali buat teman-teman, gitu ya. Oke, berikutnya adalah showing unrespect. Showing unrespect adalah ketika duduknya teman-teman nggak tegak, kemudian tangan bergerak kemana sana kemari, pandangan, body tadi easy to move, itu salah satunya. Atau kemudian klotekan kakinya, apa ya klotekan tuh ya bahasa Indonesianya ya, kayak mesin jahit gitu ya teman-teman gitu, kakinya kayak di mesin jahit. It's not really cool. Kemudian over explain about self adalah kayak nggak perlu curhat gitu kan. Saya ini anak pertama, beban yang saya pikul tuh banyak sekali, nggak perlu gitu ya. Keep it for yourself gitu ya. Apalagi dalam dunia kerja mengenai hal-hal itu sebaiknya tidak perlu di di share. Saya belajar ya along the way gitu memisahkan namanya teman bekerja adalah teman bekerja, nggak sahabat gitu ya. Karena syarat kepentingan, rentan. Jadi buat saya berteman adalah lebih baik berteman dengan orang di luar kantor. Berteman di dalam kantor, berteman seyogyanya untuk kita supaya bisa ada bonding dan lain sebagainya. Tapi untuk kita share hal yang personal sifatnya, for me dan my suggestion selama journey saya bekerja, it's not really good. Jadi pisahin, teman bekerja ya teman bekerja aja. Kecuali nanti suatu hari kita berpisah, teman-teman berpisah dan tetap bestie, oh it's really cool gitu ya, seperti yang saya miliki gitu. Tapi selama kita bekerja di tempat yang sama, ya tanamkan di pikiran kita bahwa mereka rekan bekerja, bukan rekan hidup atau kemudian rekan untuk berbagi everything about your life. Gitu ya. Jadi itu. Dan yang di bawah di huruf hijau saya tulis bahwa the most important key success is self confidence. Penting untuk membangun rasa percaya diri. Dan kunci untuk percaya diri itu adalah preparation. Karena saya percaya persiapan dan teman-teman ketika matang
itu akan membuat proses itu akan smooth gitu ya. Dan gimana caranya kemudian kita membangun our self confidence gitu. Karena saya percaya bahwa masing-masing kita dilahirkan dengan latar belakang yang berbeda. Kita dibesarkan dengan cara yang berbeda. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa self confident itu tidak melulu bahwa dia selalu tampil memukau di muka umum. Banyak kok artis yang ternyata self confident-nya juga nggak bagus. Saya sendiri saya sendiri agak-agak kurang self confident loh teman-teman gitu ya. Ketika saya bukan tipikal orang yang suka tampil di muka umum begitu ya. Tapi kalau saya lead everything, I want to lead everything gitu ya. Tapi untuk tampil di permukaan gitu, terus tampil di panggung, saya harus kasih sambutan, saya kemudian harus terima reward dan lain sebagainya itu, saya lebih senang kalau misalnya udahlah diwakilin dengan orang lain gitu. But I'm running the show. Nah, itu tipikal saya dan itu di situ rasa confidence saya bangunnya seperti itu. Dan sebagai atasan kita pasti kan dituntut untuk tetap tampil gitu ya. Dan saya memiliki tips untuk membangun rasa percaya diri saya dari waktu ke waktu gitu. Adalah bahwa saya tanamkan bahwa saya berharga gitu ya. I'm unique, I'm the one in the world. Gak ada orang yang sama persis dengan saya gitu. Dan aku berharga. Itu yang kemudian saya tanamkan dari waktu ke waktu. Saya orangnya yang dulu less self confident ya, karena secara fisik gitu ya. Tapi saya membangun hal itu perlahan-lahan gitu ya. Jadilah dengan yang kemudian sekarang saya ada ini gitu. Jadi self confident itu bukan sesuatu yang langsung ada. Somehow itu kita perlu mengusahakan. Di teman-teman juga gitu. Ketika menghadapi interview, I'm confident enough gitu ya. It's good gitu. Tetapi kami ini para recruiter kadangkala memang dengan sengaja mengobrak-abrikkan rasa confident teman-teman. Nanti saya akan sharing experience-nya dengan teman-teman. Oke, sampai di sini tentang do and dance, kemudian things to be prepared dan beberapa tips. Apakah itu sudah menjawab pertanyaan teman-teman? Udah cukup atau mau kita bahas lebih dalam lagi? Pastinya cukup, boleh di next saja. Oke. Next berikutnya cukup Bu, makasih Nadia. Next slide, please. Oke, the impression of interviewer gitu ya. Ketika teman-teman menampilkan bahwa teman-teman ready to be interviewed. Jadi ketika teman-teman menunjukkan bahwa teman-teman itu siap untuk diinterview. Ciri-cirinya apa? Itu tadi ketika datang tepat waktu, you wearing the proper thing, kamu bisa menjawab pertanyaan dengan lugas. Disitulah kemudian teman-teman sudah first impression coming dari interviewer. Kemudian senyum, make up tidak berlebihan. Buat yang laki-laki rambut disisir rapi dan kemudian tidak terlalu too oily gitu ya, rambut tidak berminyak gitu. It's really good, pakaian bersih rapi gitu, nggak harus mahal dan nggak harus bagus, tetapi itu sesuai dengan kepribadian teman-teman. Itu sudah first impression dari interviewer. Second impression dari mereka adalah ketika kemudian teman-teman bisa relax. Teman-teman bisa relax, nggak usah terlalu tegang, nggak usah terlalu dibuat-buat. Itu juga second impression. Ketiga kemudian ada, karena apa? Impression yang awal kan udah dibangun ketika dia membaca CV. Berikutnya adalah impression ketika bertemu kan, baik secara online maupun offline. Nah, impression yang berikutnya adalah ketika dia makin dalam ngobrol dengan teman-teman dan dia terbawa obrolannya enak, dia merasa bahwa dia bisa get into you get into them. Itu impression yang akan didapatkan oleh interviewer itu gitu. Teman-teman menjawabnya tidak bulat itu tadi dan tidak terlalu berbunga-bunga, stick to the point, dan kemudian ketika you address the last thing is when you address your question to them, those the last impression from the interviewer. Dan kemudian ketika selesai interview mengucapkan terima kasih,
ketika teman-teman datang sebelum dipersilakan duduk, kalau misalnya face to face ya jangan duduk gitu ya. Nunggu persilakan duduk, terus kemudian ketika duduk, ketika dia masih sibuk membuka berkas-berkas, ya udah teman-teman tetap pandangannya ke arah interviewer juga. Terus some tips. Bu, kalau aku bawa tas ransel, tinggalin, jangan dibawa ke ruangan interview karena teman-teman nanti repot. Mau taruh di mana? Taruh di bawah repot, taruh di kursi sebelah gitu. Teman-teman akan bawa apalagi kalau bawa tas ransel. Jadi upayakan ketika interview simple aja yang teman-teman yang bawa gitu ya. Jadi nggak usah bawa meja, lemari, traveling bag, apalagi koper. Dan kalaupun teman-teman membawa itu semua tinggalin di luar. Tinggalin di luar, titip di reception atau lain sebagainya gitu. Jadi membawa diri ke dalam tanpa membawa perkakas-perkakas tersebut itu juga akan menarik impression dari interviewer itu. Artinya, teman-teman, atribut-atribut itu ketika nggak melekat pada teman-teman masih bisa tetap percaya diri, coming to them. Terus impress us. Itu dibawa teman-teman, apa aja tuh dibawa gitu kan. Ngelihatnya udah ribet gitu. Jadi it's big no, bawa semua bangkelan itu masuk ke dalamnya. Gitu ya. Oke, next slide. Nah, next slide ini kita bicara mengenai proses interview. Gitu ya, proses interview. Nah, teman-teman kemarin kita singgung proses interview kita ada yang namanya BEI. Jadi behavioral event interview untuk melihat perilaku saat ini, perilaku di masa depan supaya kita bisa melihat perilaku di masa datang dan itu bisa memforecast itu membayangkan ketika teman-teman nanti bekerja diterima di sana apa yang akan teman-teman lakukan gitu ya. Nah, BEI ini sendiri dia dikenal dengan adanya pertanyaan based on STAR. STAR itu singkatan sebenarnya, S-nya situation, T-nya adalah task, kemudian E-nya action, dan R-nya adalah result. Itu biasanya si penanya, interviewer, dia akan menanyakan kondisi-kondisi tertentu. Gimana kalau misalnya kamu menghadapi customer complaint? Pernah nggak kamu menghadapi customer complaint? Nah, dia akan jawab pernah atau nggak pernah gitu ya. Pernah, oke. Kalau pernah, case-nya seperti apa? Situasinya. Terus kemudian tasnya T-nya itu adalah gimana teman-teman bisa menenangkan customer dan bisa memberikan solusi. Berikutnya A, action apa yang akan kamu ambil pada situasi tersebut. Dan berikutnya R, hasilnya bagaimana. Nah, itu nanti yang kita akan bahas. Jadi strukturnya seperti itu. BEI biasanya satu, recruiter akan memperkenalkan diri. Selamat pagi, nama saya Prima. Saya sebagai ini di perusahaan ini. Oke ya, kita punya waktu 40 menit, kita akan ngobrol-ngobrol. Saya pengen mengenal nih lebih dalam Nadea. Saya pengen tahu nih experience Nadea apa dan kira-kira apa sih yang Nadea offer, Nadea punya sehingga Nadea merasa Nadea berhak untuk diperhitungkan sebagai salah satu tim member di kami atau berhak untuk dipilih. Somehow dia akan seperti itu. Jadi dia pasti ada pembukaan, memperkenalkan identitasnya, berapa waktu lamanya yang akan digunakan untuk interview, dan kadang dia akan juga menyampaikan bahwa untuk posisi ini interview akan dilakukan dalam 3 proses ya. Yang pertama interview dengan HR, kedua user, kemudian kita akan lakukan assessment atau psikotest. Nah, itu biasanya dia akan membahas itu. Nah, kalau behavioral event interview dia akan semua pertanyaannya berdasarkan dari kompetensi. Kompetensi ingat ya kemarin ya KSA. Knowledge, skill, attitude. Gitu ya kompetensi itu. Jadi serangkaian knowledge, skill, attitude yang dimiliki oleh seseorang itu untuk perform well di pekerjaannya. Nah, terus kemudian usually question are open ended. Jadi pertanyaannya bukan pertanyaan yang hanya bisa dijawab dengan ya dan tidak, pernah dan tidak gitu ya. Itu disebut open ended. Kalau itu close question. Jadi apakah kamu sudah bekerja gitu? Belum, ya udah titik gitu ya. Apakah kamu memiliki pengalaman untuk mengetik dengan 11 jari gitu? Belum. Tidak gitu. Itu tuh close question.
Tetapi kemudian dia salah satu contohnya adalah open question seperti tell me about time when bisa share nggak ketika kamu ngadepin customer komplain dan customer itu tantrum nggak bisa ditenangkan. Atau kemudian bisa tolong dijelaskan ketika kamu duduk sebagai panitia pekan seni mahasiswa, kendala apa saja sih yang kamu hadapi? Gimana kamu nyelesain kendala-kendala obstacles yang kamu hadepin? Atau kemudian give me an example of time. Bisa dijelasin contohnya ketika kamu menghadapi beberapa kasus, misalnya kamu tidak cocok dengan atasan, tidak cocok dengan ketua panitia, sementara kamu adalah sekretaris panitia yang dimanapun dia ada, kamu harus ada. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang open. Dia berusaha menggali star di dalam diri Anda. Situasinya udah dia tetapkan. Tasnya dia udah tetapkan. Dia ingin melihat action yang teman-teman ambil, berikutnya hasilnya seperti apa. Nah, itu adalah behavioral event interview. Itu akan selalu muncul dalam setiap interview. Saya merasa mungkin saat ini udah jarang HR yang akan nanya, kamu anak keberapa dari berapa bersaudara? Sebenarnya pertanyaan itu untuk melihat sejauh mana sih, sebesar apa tanggung jawabnya dia terhadap keluarga. Apakah dia menjadikan pekerjaan ini only for having fun atau betul-betul untuk mencari nafkah gitu ya. Oke, next slide. Next slide. Nah, ini yang kemudian STAR method in BEI. Jadi interview point of view. Tadi sudah saya sampaikan ya mengenai situasinya, kemudian tasnya, actionnya apa, resultnya seperti apa. So, aku nggak akan membahas ini. Next. Nah, ini adalah contoh-contoh pertanyaannya. Tadi saya udah sampaikan ya beberapa contoh-contoh pertanyaan. Jadi itu aku pas aja untuk yang BEI ini, interview-interview yang sekarang diadapt oleh para interviewer. Yaitu biasanya mereka, iya aku pakai BEI untuk ngelihat startnya dia seperti apa gitu. Jadi itu. Oke. Del, aku sampai di situ materinya untuk yang interviewnya. Nanti kita akan bahasnya lebih dalam lewat pas kita praktek. Dan kita di review CV dari teman-teman pertanyaan. Nanti aku juga akan random. Aku nama-namanya nggak tahu nih Del. Nama-namanya teman-teman nih gitu. Jadi aku juga pengen tahu nama-namanya. Boleh. Karena materinya udah selesai, boleh langsung ke next session kali ya Bu ya? Yes. Boleh di next ya. Oke, selanjutnya kita ke Q&A session ya. Karena sebelumnya untuk Ibu Prima, makasih banyak materinya karena sangat insightful banget nih Bu sekarang. Terus juga tadi udah dijelasin kan tentang pas interview gimana aja, terus BI-nya gimana aja. Nah, terus sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Untuk pertanyaannya seperti hari kemarin, kalian bisa langsung tulis di kolom chat dengan format nama underscore pertanyaan atau boleh kalian langsung raise hand. Oke. Udah ada pertanyaannya. Ini dari siapa nih? Dari Rian. Nama. Belum ada pertanyaan. Boleh yang punya pertanyaan boleh langsung di kolom chat dengan format nama underscore pertanyaan atau langsung raise hand. Oke, udah ada pertanyaan nih Bu dari Kanova. Apa yang harus ditanyakan ke HR kalau ditanya adakah yang masih ingin ditanyakan? Terima kasih. Oke, jadi itu akan masuk di materi saya. Question to be addressed. Balik ke
my last presentation. Boleh panitia. Tolong dibalik dulu ke last presentation. Sebelum slide ini, sesudah BEI atau start slide. Bentar ya. Udah nemu? Kalau belum nggak apa-apa. Jadi gini, apa sih pertanyaan-pertanyaan yang kita address sebaiknya ketika ada pertanyaan gitu ya, ada pertanyaan, Isarnya akan mengatakan seperti itu. Jadi yang pertama ada Bu, saya udah menyiapkan di presentasi saya itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah untuk menunjukkan teman-teman tertarik dengan pekerjaan yang di-apply atau organisasinya, tanyakan aja tentang organisasi expectation. Jadi teman-teman bisa nanyakan, yang pertama Bu, saya ingin tahu untuk job holder atau posisi sebagai admin finance apa sih yang diharapkan oleh perusahaan itu gitu, output-nya yang diharapkan gitu. Dia akan cerita, output-nya itu berarti dari KPI, Key Performance Indicator atau kemudian KRA-nya dia gitu ya. Oh iya, untuk posisi ini saya harap dia mampu menampilkan laporan dia bisa zero mistake untuk penerimaan dokumen-dokumen AR, AP, payment term, dia bisa set up dan no delay. Nah, misalnya seperti itu. Teman-teman berarti sudah dapat gambaran. Oh iya, berarti untuk posisi ini dia perlu orang yang cepat, orang yang teliti gitu. Berikutnya, teman-teman juga bisa ngajukan pertanyaannya begini. Bu, untuk key success factor apa sih yang menurut Ibu untuk di posisi ini? Nah, dia akan ngomong, oh iya, saya mengharapkan posisi ini, dia pasti akan ngomong tentang requirement orangnya. Cepat, teliti, dan kemudian gampang berkomunikasi dengan semua departemen. Nggak reluctant untuk berinteraksi. Nah, itu yang akan dia sampaikan. Berikutnya, Bu, saya ingin tahu apakah di perusahaan ini sudah menerapkan performance review untuk karyawan secara reguler, atau apakah pernah diterapkan di sini untuk kemudian reward kepada karyawan yang berprestasi atau seperti apa, itu untuk teman-teman mengukur bagaimana perusahaan ini menghargai karyawan. Bu, kegiatan apa saja yang pernah dilakukan perusahaan ini untuk meningkatkan engagement karyawan antar karyawan, engagement karyawan dengan manajemen. Karena teman-teman pengen tahu bagaimana perusahaan ini membangun kultur bekerja di perusahaan itu. Bu, untuk komunikasi selain email, media apa saja yang digunakan oleh perusahaan ini untuk mensosialisasikan kebijakan, mensosialisasikan program-program gitu. Teman-teman bisa tahu media channel yang dipilih itu juga menentukan kultur yang dibangun. Terus kemudian misalnya bagaimana perusahaan ini mendesain career development atau career pipeline dari karyawan. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini berbobot, bukan Bu, jam kerjanya jam berapa. Teman-teman kan tahu jam kerja teman-teman yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 40 jam. Jadi don't address the silly question. Apalagi itu adalah office, kecuali di situ tulisannya adalah night auditor, night bookkeeper. Nah, teman-teman boleh, Bu, untuk night bookkeeper, night auditor, itu jam kerjanya seperti apa ya? Pola kerja seperti apa? Atau ketika teman-teman bekerja di oil and gas, yang kemudian 8 hari di site dan 3 hari libur, atau kemudian 40 hari bekerja full nonstop, tapi kemudian misalnya 15 hari off. Nah, itu teman-teman boleh bertanya gitu. Tapi kalau sudah tahu bahwa office base,
berarti sehari adalah 8 jam gitu. Nah, terus kemudian menurut saya itu yang teman-teman bisa tanyakan ke mereka. Jadi mereka akan impress. Oh iya teman-teman, berarti memang pingin banget involve on this organization dan lain sebagainya. Teman-teman juga bisa tanya, Ibu requirement apa ya yang dibutuhkan seperti itu. Dan HR-nya pasti akan langsung bete. Lah, kan kamu sudah baca iklannya kok nanya lagi gitu. Nah, sebenarnya teman-teman kepo requirement-nya apa. Maka teman-teman bisa bungkus dengan lebih pertanyaan key success factor to perform well on the role itu apa. Nah, itu yang bisa teman-teman bungkus. Padahal teman-teman pengen tahu requirement-nya apa untuk nyocokin nama kita. Jadi itu sih beberapa pertanyaan yang teman-teman bisa address ke interviewer. Oke, gimana Kak Nova? Apa sudah jawab pertanyaannya? Oke, terima kasih Kak Nova. Selanjutnya Ibu ada pertanyaan dari Kak Nabila. Bagaimana ketika kita tidak dapat menghadiri interview sesuai dengan jadwal undangan ya Bu? Apakah bisa menegosiasikan jadwal interview? Bisa banget, bisa banget. Kan teman-teman jangan, meskipun teman-teman yang membutuhkan pekerjaan, tapi kan bukan berarti teman-teman yang pihak yang teraniaya gitu. Jadi teman-teman bisa melakukannya dengan minta, Bu, karena saya ada jadwal apa, sampaikan, bolehkah saya reschedule hari yang lain atau waktu yang lain? Gak apa-apa, fine aja. Itu normal kok. Kecuali teman-teman memang tidak posisi bekerja ya, gitu ya. Posisi nggak bekerja, teman-teman nilai tawarnya agak rendah gitu. Ih, nanti caranya kan saya waktunya lebih sibuk dari kamu. Nah, mungkin seperti itu. Tapi kalau teman-teman bekerja, saya rasa itu normal sih. Itu deh. Oke, gimana Kak Nabila? Terjawab ya? Oke, habis itu lanjut ke pertanyaannya ke Azrika. Saya ingin bertanya, Bu, pada saat melakukan interview online, bagaimana ya, Bu, untuk cara tatap pandangan mata kita ke recruitersnya? Karena kan kita menggunakan HP atau laptop, jadi kadang kurang fokus gitu. Nah, kalau seperti itu teman-teman natapnya ke kamera. Di mana titik kameranya di laptop atau handphone itu. Itu niscaya pasti align dengan ketika tampil. Gitu. Oke, gimana Kak? Azrika atas jawabannya. Oke, selanjutnya langsung ke pertanyaan Kak Ferry. Bagaimana ya Bu dengan penampilan kalau interviewnya online? Apakah akan jadi indikator penilaian juga? Kenapa? Ini pertanyaannya dari Kak Ferry. Bagaimana dengan penampilan kalau interviewnya online? Apakah akan jadi indikator penilaian juga? Iya, iya, betul. It's part also. Itu akan menjadi bahan pertimbangan juga. Terus nih Bu, ada pertanyaan dari Kak Dinda. Waktu itu saya pernah Bu interview online, terus meminta izin ke recruitersnya kalau saya sedang perjalanan. Apakah itu sebenarnya sopan ya Bu? Atau apakah ada tips yang lain Bu? Kalau misalnya pas di interview teman-teman lagi di perjalanan, sampaikan aja bahwa saya dalam perjalanan, teman-teman berusaha nepi dulu. Di perjalanan teman-teman kalau pakai mobil kan masih bisa running. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai MRT dan lain sebagainya, sampaikan aja terus terang. Saya sedang lagi ada di MRT, suaranya saya agak kurang jelas terdengar, dan interview itu karena personal sifatnya ya. Jadi ya sebaiknya hindari publik. Dan kemudian boleh nggak saya minta waktu 30 menit lagi atau apa atau berapa gitu. Itu sopan sih. Oke, gimana Kak Dinda atas jawabannya?
terjawab. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Dita nih, Bu. Bagaimana jika tiba-tiba jaringan tidak lancar dan saat interview agak nge-lag nih, Bu? Bagaimana bisa menunjukkan bahwa kita tetap bisa stay cool dan menenangkan HR kalau sedang ada gangguan? Kalau misalnya gangguannya karena sinyal. Ya, Bu, itu gangguannya karena sinyalnya sedang tidak agak nge-lag itu sih. Oke, sinyal agak nge-lag, ya udah sampein. Makanya tadi kalau misalnya mau interview sebaiknya cari tempat, pastikan, makanya jangan telat, pastikan bahwa nggak ada gangguan koneksi. Itu yang lebih penting sih. Oke, gimana Kak Dinda? Iya, sinyalnya tidak stabil, awalnya lancar saja. Betul, biasanya kalau seperti itu sampein, mohon maaf, sinyal saya agak kurang baik dan lain sebagainya. Mereka pasti akan ngerti kok hari begini. Walaupun di dalam hatinya, aduh, alasan gitu. It's fine, nggak apa-apa. Itu memang kenyataannya kayak gitu kok. Jadi take it easy. Oke, gimana? Oke, karena sesi Q&A-nya sudah selesai, selanjutnya kita akan langsung nih ke next session, yaitu kita akan masuk ke sesi review project yang akan dilanjutkan dengan interview role play. Nah, sebelumnya tadi kita udah di sesi Q&A. Sebelumnya terima kasih banyak untuk atas jawaban-jawabannya. Semoga pertanyaan-pertanyaan dari kalian para partisipan terjawab ya. Nah, di sesi review project ini ada interview role play. Untuk itu, Ibu Prima, saya persilahkan untuk diambil alih sesi review project-nya dan interview role play-nya, Bu. Oke, makasih Del. Jadi kemarin itu yang masuk ke meja redaksi, yang masuk ke saya. Terima kasih juga teman-teman untuk pertanyaannya, gitu ya. Jadi di role play interview ini saya akan memulainya, saya ambil salah satu dari teman-teman sebagai interviewer, gitu ya, interviewer ke saya, gitu ya. Berikutnya sesudah itu saya akan bahas. Berikutnya saya akan ke teman-teman. Saya pick salah satunya. Baru kemudian kita akan review CV kayaknya lebih duluan atau mau interviewnya duluan. Terserah dari teman-teman. Mau yang kayak gimana? Kemarin yang masuk ke meja redaksi aku hanya ada 4 CV. Boleh CV dulu, Bu. Oke, berarti bisa ditampilkan CV yang 4 kemarin ya. Kita pilih 2 aja kali ya. Oke. Oke, kita review dari CV Salsa Farah. Oke. Salsa Farah, dari teman-teman dulu deh, jangan dari saya. Ayo, dari kemarin kan kita udah ini nih, udah banyak ngobrol. Dari teman-teman gimana nih untuk CV Sarah? Kita dari teknik dan non teknis dulu ya, dari teknik, dari kemudian cara dan lain sebagainya, baru kemudian kita konten. Oke, ada any volunteer? Sebelumnya aku nanya ke Salsa. Salsa, kamu bikin CV ini untuk kamu apply apa? Magang, kerja, atau apa? Halo, Salsanya join kah? Halo, Salsanya, apakah ada? Oke, boleh ini kali ya, karena Salsa Farahnya tidak ada. Skip ya, kita skip dulu aja karena Salsanya nggak ada. Boleh yang lainnya? Boleh next CV kali ya, Bu ya? Ya. Oke. Oke, kita ke Devi. Devi, adakah di sini? Iya. Hai Devi, apa kabar?
Baik. Vi, kamu bikin ini kan kamu student di event management. Nah, ini kamu bikin CV untuk apa ya, Vi? Saya bikin CV ini untuk melamar di apa namanya salah satu vacancy gitu buat di event officer. Oke, event officer. Oke, kemudian aku minta dari teman-teman review dulu deh, gitu. Sebelum ke saya. Halo? Dia kayaknya anak malu-malu ya, jadi oke deh langsung aja ke aku. Soalnya waktunya juga udah running terus gitu ya. Di Devi Indra Junita ini, apa yang kamu rasakan, Vi, ketika kamu bikin CV ini? Do you feel it's good? Enggak sih, kayak insecure aja. Karena kan pasti Kenapa? banyak yang lebih berbakat, lebih banyak pengalamannya. Jadi waktu nulis juga agak-agak takut gitu. Oke, yang pertama aku review dari picture ya. Dari picture dia simple ya, dia simple, juga dia nggak over make up gitu, nggak perlu pakai foto studio, so I like it gitu ya. Nama clear. Kenapa namanya digedein, Vi? Kenapa bukan event management student yang digedein? Biar jelas aja nama saya. Ya, namanya biar jelas ya. Mostly apa tuh namanya? Teman-teman menuliskan nama itu fontnya paling gede dibandingkan yang lainnya. Iya sih, supaya itu memudahkan mengingat muka sama nama itu bagus banget. Jadi nama dengan wajah ya kok muka, nama dengan fotonya dengan wajah itu lain secara nggak langsung orang langsung lihat foto itu ingat namanya, lihat nama akan ingat fotonya. Jadi nama dan foto diletakkan berdekatan, it's fine. Terus kemudian event management student, oke sekarang ini kamu adalah student di manajemen event. Tapi sebaiknya di bawah nama kamu juga bisa tuliskan phone number atau email. Jadi orang itu langsung ih ke-hack misalnya lihatnya secara fisik. Buat mereka yang tertarik oleh fisik, dia tahu nama kamu, dia langsung tahu nelponnya kemana, WhatsApp-nya kemana, emailnya kemana gitu. Nah baru bawahnya you can tell about yourself. Misalnya ini bagus kamu kasih kotak seperti ini, tapi dengan adanya yang garis kotak ini akan mendistract aku sebagai HR yang mereview, ngapain ya dia kasih kotakan gitu. Mungkin untuk memisahkan, tapi tanpa perlu kamu kasih kotak itu udah memisahkan juga. Cukup garis yang di atasnya about me itu udah bikin manis. Jadi kotaknya itu bisa dihilangkan, sedikit mengganggu gitu. Yang kamu kotakin gitu ya. Mungkin kamu pengen meng-highlight sisi sebelah kiri dibandingkan sisi sebelah kanan. Tapi buat saya secara pribadi, saya akan melihat langsung ke kanannya gitu. Nah, kemudian about me, currently studying about event management, especially Mice ya, Mice. Terus experience di sini, nah, about me-nya kamu ini antara mau membuat list dan membuat apa namanya sebuah kalimat. You have to choose. Karena awalnya kamu membuat kalimat, teruskanlah membuat kalimat bercerita singkat tentang dirimu. Tetapi kemudian akhirnya nggak konsisten ketika kamu tulisnya teamwork, event planning, marketing, and event execution. Don't talk about list. Jadi kalau misalnya mau list, list aja. Misalnya kasih bintang, garis, currently studying about Mice gitu ya. Terus bawahnya langsung strong in team player. Kemudian berikutnya adalah event planning, get used with marketing and event execution terutama apa. Jadi masih lebih generik ya ini yang about me. Kamu kalau mau membuat cerita, membangun narasi cerita konsisten dengan cerita aja. Kalau list list aja yang tentang about me itu. Terus kemudian karena ketika about me itu aku expect aku membaca narasi tentang dirimu. Singkatnya tentang dirimu, tetapi bukan professional skill. Jadi bedain di situ about me-nya ketika
itu akan tumpang tindih juga dengan professional skill kamu. Misalnya event planning, marketing, and event execution is talk about professional part of professional skill. Jadi about me kamu bisa ceritain I'm playful gitu ya. I'm playful, terus I'm playful and easy to connect with people. That's why I choose my field of study in event management students, since I'm almost interested with meeting with people, doing some creative thing. That's why I think I have strong capability in even execution or everything. Atau kamu about me, I'm people person type, and then really passionate to work in creative or art. That's why I choose event management as my field study. Dan itu kamu bisa terus. Jadi about me itu soal cerita aja tentang diri kamu gitu ya. Tentang sekilas tentang personality kamu gitu. I'm playful, easy to adapt or everything itu sih. Rather than kamu tulisnya event planning, marketing, karena itu akan kamu bisa masukkan di professional skill. Nah, itu terbukti di professional skill kamu sudah kehilangan kata-kata, maka kamu melakukan pengulangan di situ. Event planning kamu masukkan lagi di situ gitu kan. Event execution-nya ada lagi. Jadi gitu Vi. Jadi menurut saya sebelah kiri about me ceritain aja tentang diri kamu. Your type, your strength, personality yang kamu rasa itu akan menunjang dengan posisi yang kamu apply itu tadi sebagai event planner gitu ya. Di situ. Terus professional skill critical thinking, I don't think, because ketika critical thinking itu adalah ketika kamu udah pada posisi senior managerial, maka di situ karena gini, orang event itu situasi kadang-kadang susah kita kendalikan kan, bukan begitu Devi? Kita udah rencanain ini detail, checklistnya udah ada, tiba-tiba nih ada suatu situasi yang di luar kendali kita. So rather than critical thinking, kamu bisa nulisnya adalah quick adapt in action taken. Nah, misalnya gitu. Karena apa? Relate dengan event. Situasi, kondisi selalu berubah. Tetapi anything, kamu bisa langsung get into action. Nah, itu. Kemudian kreatif program, menurut aku nggak clear nih, masih general. Kreatif program apa? Gitu ya. Jadi itu perlu diperjelaskan. Event planning, ya itu kamu bisa, event planning, detail in event planning, kreatif event planning, atau kemudian yang event planning formal. Jadi itu nggak general. Kamu bisa tonjolkan sisi strength kamu apaan. Communication, take it out gitu ya. Jadi kayak janji pramuka. Saya adalah good team player, saya good communication gitu ya. Saya punctual misalnya seperti itu. Nggak perlu. Karena saya nggak lihat itu kan, kita belum bisa lihat. Itu kan janji pramuka yang akan terlihat ketika teman-teman really bekerja gitu ya. Operating fee mix, ini technical ya. Aku belum paham itu, apa itu fee mix. Terus kalau marketing dalam hal apa? Microsoft-nya apa? Canva oke. Terus karena I'm familiar with able to operate Canva program untuk apa? Kan Canva macam-macam, ada Canva untuk presentasi, untuk kamu desain flyer dan lain sebagainya. Nah, itu kamu bisa perjelaskan. Terus kemudian Google Tools-nya apa? Itu jelaskan. Jadi ini menurut aku masih ngeblur gitu. Nah, terus ke bawah lagi sayang. Kita bahas sebelah kiri dulu ya. Ke bawah. Aku kecepatan enggak nge-reviewnya? Aku rasa teman-teman bisa keep up ya. Iya. Oke, berikutnya informasi kontak. Informasi kontak itu tadi jangan taruh di bawah sayang. Taruh atas aja supaya orang terngiang-ngiang. Oh, ini Devi, rumahnya di sini, alamatnya sini, emailnya di sini gitu. Education background it's fine. You put it at. Oke ya. Dari saya sebelah sisi kiri seperti itu. Sebelah kanan boleh kita up lagi. Diturunkan 50% nggak apa-apa kok. Aku masih bisa kebaca. Nah, oke. Internship itu kamu akan meng-highlight internship experience gitu ya. Internship experience misalnya production and public program intern di National Museum Indonesia.
writing articles, Kemendikbud website, optimizing SEO, Kementerian website, writing leaders. Oke, kamu bisa menjadi yang singkat aja, bullet point. Misalnya writing article, jadi konten Kemendikbud website, konten apa yang kamu bikin, artikel apa yang kamu bikin. Jadi bukan sekedar writing articles, tapi bisa kamu detailkan. Apakah itu artikel-artikel itu sifatnya seperti cuma apa itu namanya ulasan, terjemahan atau apa sehingga memberikan bayangan lebih detail. Berikutnya optimizing SEO on article to maximize target reach. Oke, optimizing SEO to maximize target reach itu aja. Nggak usah dipanjangkan. Orang juga sudah paham SEO sebenarnya untuk ngukur apa sih gitu. Nah, berikutnya adalah writing letter for assignment letter. Jadi bukan writing letter menurut aku, jadi sebaiknya prepare all documentation related to apa gitu. Dibandingkan cuma writing letters gitu. Itu sehingga bacanya sama, kamu memang ini, tapi kan kamu nyiapkan letter itu. Jadi prepare documentation letter to apa. Terus kemudian as the committee of LCCM, lomba cerdas cermat. Nah, ini kan event gitu ya. Untuk yang di situ kamu involvement in event apa? Peran kamu ngapain? Nah, di situ orang akan memberi gambaran. Oh, oke, selama dia internship program selama 3 bulan itu apa aja yang dia kerjain. Orang udah bisa dapat gambarannya. Nanti kalau kamu misalnya dia pengen dapat gambaran detail, makanya kamu diundang interview gitu. Terus kemudian berikutnya work experience staff of during event programs, EduGears virtual exhibition. Nah, gitu. Menurut aku dibandingkan detail itunya, kamu bisa cantumin output yang kamu deliver apa gitu. Outputnya yang kamu deliver itu apa sebagai staff EduGears virtual exhibition. Jadi misalnya yang kamu deliver adalah provide atau topik, option untuk workshop, dealing with websites, dealing dengan websites or edu sebagai partnership itu apa? Misalnya gain partnership with third party itu menurut aku lebih enak sih gitu. Terus kemudian content for main event itu oke. Itu ya. Terus berikutnya staff of production logistic in image conference itu one day ya. One day event. Jadi staff of producing logistik kamu dalam kurung one day event gitu ya. One day event terus apa aja yang kamu lakukan it's fine karena ini one day it's fine nggak usah terlalu detail. Jadi kamu prepare all requirement selama proses conference itu. Jadi nggak perlu terlalu detail gini terlalu banyak. Jadi langsung aja bullet point-nya kayak gimana. Baru ketika kamu interview pasti diminta menjelasin. Oke, waktu kamu kemarin jadi staff logistik production, apa aja sih yang kamu kerjakan? Nah, baru kamu get into detail. Kemudian staff of live stream, Maceland online incentive driver, one day juga, around the person of VMI, responsible for audio visual. Oke, ini sih yang ini oke. Karena dia technical. Staff of registration for international delegates ke konten, oke, event gitu ya. Nah, handling registration apa aja yang kamu tanggung jawab kamu ketika handling registrationnya mereka. Jadi misalnya apa yang kamu pastikan, misalnya sesuai enggak namanya undangannya dengan nama delegasi yang datang, sesuai enggak dengan identitasnya dan lain sebagainya. Itu akan lebih impactful. So, for me, this one. Terus biasakan teman-teman walaupun seperti itu, bisa apa namanya ada penutupnya juga, misalnya bawahnya I'm open for I'm keen for opportunity to meeting you bla bla bla, itu juga masih boleh sebagai penutup dari ini. Jadi ini kesannya kamu udah jualan dari atas terus bawahnya apa sih yang kamu harapkan gitu. I'm keen, I'm M2 apa-apa gitu di situ. Gitu CV dari review saya. Bisa ngikuti ya teman-teman ya? Bisa, Kak. Pasrah banget, Vi. Speechless. Speechless karena?
karena ya gitu aja ternyata CV saya. Enggak apa-apa nanti kalau misalnya ini nanti aku coba bukan benerin ya, aku coba touch up sesudah nanti aku bisa aku kirim. Nanti kamu bisa cariin bedanya seperti apa, gitu ya. So for those CV selected nanti aku akan touch up, nanti aku akan kirim ke panitia biar panitia yang nerusin ke Devi. Gitu. Okay? So we have 25 more. Del, apa aku ini udah kita mau masuk ke role play interview? Boleh langsung ke BI role play aja dulu. Oke, BROP. Teman-teman siapa yang mau jadi volunteer nih? Atau Siva juga boleh lah jadi volunteer. Misalnya Siva yang interviewin aku, nanti Radel yang notulensinya. Kan Radel harus moderatornya. Boleh nih. Itu Bu, Oh, ada kamu dari Dita, jangan Bu. pingsan. Ah ini Dita nih, Dita boleh. Dita jadi volunteer. Thank you Dita. Jadi waktunya 10 menit untuk interview. Dita boleh tetapkan posisi yang Dita mau interview posisinya apa. Jadi saya akan memerankan calon atau kandidat untuk posisi itu. Untuk Kak Dita mau siapa? Halo, maaf, kayaknya agak nge-lag jaringan saya. Gimana Bu tadi berarti? Jadi Dita boleh menginterview saya. Dita yang tentukan posisi apa. Oh, oke. Kalau posisi MT mungkin ya Bu? Manajemen trainee. Oke, Iya. boleh. MT apa untuk apa? Perusahaannya apa gitu. Mungkin ini saya ngasal aja ya Bu berarti. Boleh. Namanya role play kan kita berandai-andai sayang. Oke, semisal jadi manajemen trainee di PT Paragon Innovation di bagian production. MT di production ya, bukan? Iya. Oke. Setahu aku MT itu total nanti dia akan muter baru ditentukan. Tapi nggak apa-apa. Berarti kita fokus di production. Oke, go ahead. Aduh, aku belum pernah jadi interviewer, Bu. Nggak apa-apa ya, kalau agak random. Nggak apa-apa. Ajuin ke saya, kamu pilih aja questionnya, nggak apa-apa. Mulai dari depan, tengah, sampai akhir. Oke, selamat siang dengan gimana ya? Selamat siang. Selamat Boleh siang, untuk perkenalan diri dulu, nama lengkap, kemudian nama panggilan, dan apa yang bisa kamu ceritakan tentang diri kamu. Oke, terima kasih Bu buat waktunya. Nama saya Prima Andika, sudah saya tulis di CV saya. Jadi saya rasa sudah Ibu ketahui nama lengkap saya. Saya biasa dipanggil nama Prima. Nama yang unik Bu, karena memiliki arti utama. Demikian itu yang menjadi salah satu visi dalam kehidupan saya. Saya selalu ingin menjadi yang terdepan. Aku jadi pengen ketawa sih. Kayak Yamaha. Selalu terdepan. Jadi semacam itu. Terus kemudian saya anak pertama dari 10 bersaudara. Dan semuanya sekarang sudah menikah semua. Belum ya, MT karena saya kan masih muda. Yang 10 bersaudara dan adik saya yang paling bungsu masih TK. Itu sih Bu yang bisa saya ceritakan. Dor. Halo, maaf Bu, kayaknya koneksi saya jelek. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu dari aku aja ya, aku langsung aja ya.
Mungkin aku dengan Siva ya. Siva, aku interview Siva deh. Baik, Bu. Jadi gini, karena pekerjaan saya di retail gitu ya, jadi saya akan menginterview Siva sebagai calon supervisor toko gitu ya. Oke? Sudah ready, Siva? Ready, Bu. Sip, oke. Halo, pagi dengan Siva Andini, misalnya namamu Siva Andini ya. Oke, ganti. Halo pagi, Siva Andini. Gimana? Selama tadi nunggu. Maaf ya, 15 menit delay. Terus 15 menit tadi ngapain? Halo Ibu, selamat pagi. Nggak apa-apa Bu, delay. Lebih mempersiapkan diri aja sih Bu dari delay tadi. Saya memanfaatkan waktu untuk lebih belajar lagi tentang posisi yang saya apply. Saya juga belajar lagi tentang mempersiapkan kepercayaan diri, begitu Bu. Oke, makasih. So sorry ya. Next won't be happen again sih. Oke, Siva, saya dengan Prima Andika. Mungkin kemarin waktu kamu ditelepon udah disampaikan. Nah, ketemu dengan saya. Saya adalah HR manager di PT Landmark Retail Trading. So it's nice to meeting you here. Dan saya terima kasih buat waktunya. Tadi kesini pakai apa? Terima kasih Bu. Saya senang juga bertemu Ibu. Saya tadi ke sini naik motor sendiri Bu. Wah, luar biasa. Macet nggak? Alhamdulillah enggak Bu, karena kan datangnya pagi. Iya ya, benar-benar ya. Memang ini waktu yang tepat untuk kita janjiannya pagi. Coba kalau kamu interviewnya jam 5. Wah, luar biasa di sini jalannya. Oke, so Siva, are you ready for this conversation? Ready Bu. Oke, sip. Tadi Siva udah nyampein 15 menit waktu untuk kemudian belajar lagi tentang posisi yang di-apply. So, apa yang kamu ketahui tentang pekerjaan ini dan seberapa ingin kamu join our company as store supervisor? Yang saya ketahui tentang supervisor itu adalah mengawasi dan mengarahkan karyawan-karyawan lain, dan saya merasa saya cocok di posisi ini karena saya sudah memiliki beberapa pengalaman di posisi yang sama sebelumnya. Jadi saya rasa saya bisa untuk menjalani posisi saya sebagai supervisor di perusahaan Ibu. Oke, thank you. Pede ya, Pak. Pak, tadi kan kamu bilang kamu bisa untuk mengarahkan, kemudian mimpin tim segala macam gitu. Itu yang kamu siapkan. Jadi sebenarnya bisakah kamu share ke saya apa yang kamu miliki sehingga menurut kamu patut dipilih dan saya harus mempertimbangkan kamu? Baik Ibu, karena kenapa Ibu harus memilih saya adalah yang pertama, saya memiliki latar belakang yang sesuai dengan posisi yang saya apply. Saya juga memiliki beberapa pengalaman, tidak hanya pengalaman bekerja, tapi juga pengalaman berorganisasi, di mana saya juga pernah menjadi seorang ketua, dan sebelumnya saya juga memiliki beberapa pengalaman yang lainnya, Bu. Kenapa kamu ketawa, Pak? Oke. Nggak tahu mau jawab apa. Ya, makasih, Pak. Pernah nggak kalau kamu, tadi kan kamu udah mimpin beberapa organisasi, kamu juga udah terbiasa jadi leader, jadi itu sebagai material buat kamu untuk apply this position gitu. Pernah nggak sih kamu ngadepi situasi dalam sebuah organisasi kepanitiaan, terus kemudian ada panitia nggak sejalan sama kamu? Padahal event ini udah sangat deket banget, kurang seminggu. So, pernah nggak ngalami kayak begitu? Sangat pernah Bu, karena apalagi dalam organisasi biasanya kita sering banget mengalami kejadian-kejadian tidak terduga seperti yang Ibu sebutkan. Dan cara saya mengatasinya adalah sebelumnya kita sudah pasti mempunyai plan B, jadi kita mulai melaksanakan plan B yang sudah kita rencanakan sebelumnya, dan juga kita mengerahkan lebih banyak sumber daya manusia yang lain juga untuk membantu proyek yang sebelumnya tidak jalan, begitu Bu.
Oke, thank you. Bisa ceritakan nggak ke saya, situasinya pada waktu itu seperti apa? Terus apa saja yang kamu lakukan dan at the end story-nya seperti apa, Fa? Baik, Bu. Jadi, pada saat itu ada satu, divisi yang tidak menjalankan prokernya dan di divisi itu ada sekitar 5 orang dan dalam divisi itu ternyata dari kelima orang itu mengabaikan begitu saja pekerjaan mereka sehingga, event yang ada, memiliki kekurangan karena divisi tersebut tidak menjalankan, tugasnya seperti yang ada. Jadi kita mulai, mengadakan yang namanya, divisi cadangan. Di sana kita, mulai kerjasama bantu-bantu dari semua divisi, kita mulai kerjasama lagi, kita mulai mengeratkan, tujuan kita bersama dan yang ada kita, divisi sebelumnya yang tidak bekerja itu ya sudah kita evaluasi nanti, tapi ya kita selesaikan dulu permasalahan yang ada. Jadi kita, mulai bekerja sama lagi, Bu. Dengan divisi baru, dengan orang-orang yang baru, begitu, Bu. Oke. Oke, makasih. So, Siva saya udah merasa cukup dengan, apa yang saya tanyakan ke Siva. Siva, so far ada yang ingin ditanyakan ke saya? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Makasih Siva buat waktunya, much appreciate ketika kamu datang dan good luck in your life gitu ya. Jadi prosesnya ini biasanya kita akan membagi prosesnya dalam 3, yaitu selain dengan HR, dengan user, dan kemudian kita ada assessment. Dan sebelum selesai, saya mau menyampaikan ke Siva. Jadi your CV kita akan keep in view. Kalau nanti ada posisi yang sesuai, kita akan panggil Siva lagi ya. Jadi dari kami terima kasih buat waktunya. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih, Ibu. Oke, thank you Siva. Teman-teman, ada nggak yang mau nge-review? Saya kali ya, Bu ya. Oke, sip, silahkan. Monggo. Oh, saya sih tadi melihat apa kali ya. Kalau saya sih tadi ngelihat kalau pas interview itu kan interview sebagai posisi supervisor ya, Bu ya. Supervisor di perusahaan retail. Kalau dari saya sih, Bu ya, ini mungkin masuknya ke masukan kali ya, Bu. Gak apa-apa kali ya, Bu ya. Kalau saya lebih cocoknya sih kalau buat apply posisi profesional di supervisor, lebih cocok kalau ngejelasin mungkin project, nge-lead sebuah project, tapi project pekerjaan gitu, bukan project organisasi. Kalau saya lebih cocoknya sih kayak gitu sih, Bu. Karena kan ini apply posisi untuk posisi profesional ya, Bu. Kalau di organisasi kan bukan untuk pekerjaan profesional ya, Bu. Itu karena organisasi. Mungkin lebih tepatnya kalau saya ini saya ngebayanginnya karena mungkin dia udah pernah punya pengalaman di entry level, terus dia pas di entry level pernah melihat suatu project apa. Nah, lebih tepatnya nggak jelasin di bagian situ sih, bagian pas di entry level dia nggak ngeliat project apa gitu daripada organisasi gitu sih, Bu. Karena ini buat apply-nya di posisi supervisor untuk profesional gitu. Oke, dari saya yang pertama, thank you Del untuk observe-nya. Jadi kita bisa bayangkan, buat saya sebagai HR nggak ada masalah karena asumsi bahwa dia adalah fresh graduate yang belum pernah bekerja di perusahaan yang sebelumnya. Itu yang pertama. Jadi dia bisa ceritakan dari sisi organisasi. Kalau yang dari saya garis bawahi adalah ketika saya meminta dia menjelaskan STAR melalui BEI-nya, singkat, dia menjawabnya adalah kita. Begini Bu, dalam organisasi kita. Kalau saya kejar gitu. Karena ini bukan interview beneran gitu. Saya kejar kita. Maksudnya kita itu siapa gitu. Jadi teman-teman kesannya agak sopan dengan membahasakan kita, tapi sebenarnya enggak. Teman-teman bisa sampaikan untuk kita bisa melihat itu palsu apa enggak. Ketika dia menyampaikan saya, kan saya minta pengalamannya dia, bukan pengalamannya kita itu kamu dan saya gitu kan. Jadi dia bisa menyampaikannya adalah, oh pernah Bu, saya mengalami situasi seperti itu, apalagi event. Maka nah dari organisasi itu juga saya bisa melihat gimana dia ngelit timnya.
kemudian apa yang dia lakukan, solusinya apa ketika ada memiliki tim yang berseberangan dengan dia sementara waktu mepet. Saya akan melihat orientasinya dia seperti apa, problem solvingnya dia menempatkan diri pada apa. Yang penting akunya kah, atau kelancaran organisasi kah, atau keharmonisan, itu juga ada di sana gitu. Nah, kalau yang saya review dari PD, walau di preparation saya belum sebegitu tadi. Oke, Dita. Jadi Siva karena udah biasa public communication ya, aku rasa udah bagus gitu ya. Walau tanpa preparation gitu, cuman itu tadi hindari kata-kata kita. Dalam interview itu ingat personal, maka yang ada adalah saya dan kamu. Saya dan interviewer gitu, interviewer dan saya gitu. Jadi hindari kata kita, kecuali memang project itu dilakukan berjamaah. Kami bersebelas, jadi coba bedain teman-teman. Kami bersebelas waktu itu terlibat dalam kepanitiaan. Dan saya sebagai ketua panitianya. Nah, saya memiliki sekretaris yang tidak align dengan saya, Bu. Nah, saya sebagai ketua, maka saya bla 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 bla. Ini yang saya lakukan. Karena buat saya yang paling utama adalah tujuan organisasi event itu terselenggara dengan baik. Setelah event terselenggara dengan baik, saya akan ngajak bicara dengan dia. Mungkin saya ada yang tidak berkenan, yang tidak sejalan dengan dia, atau seperti ini. Nah, itu yang kemudian saya gunakan untuk perbaikan di ke depan. Tetapi buat saya yang terpenting event itu berjalan dulu. Saya melakukan proper komunikasi. Saya nggak baper, saya nggak lebay. Jadi sesudahnya ini seperti ini. Nah, itu. Jadi kelihatan bedanya. Pada waktu itu kami memang ada berlima, bersebelas di dalam proyek. Tetapi saya sebagai ketua tim atau saya sebagai bendahara, ini yang saya pilih. Ini peran yang saya mainkan. Nah, itu akan terlihatnya di sana. Bedanya. Sampai di sini paham kah teman-teman? Atau malah ribet? Bu. Halo? Saya paham, Bu. Oke ya. Terus kemudian catatan saya nanya, saya membuka pertanyaan dengan, halo Siva, selamat pagi. Oke Siva, jelaskan tentang diri kamu. Saya nggak langsung masuk itu. Saya masuk dulu dengan intro 15 menit, dia udah nunggu apa yang dia lakukan. Saya selain itu juga pengen tahu cara dia memanfaatkan waktu itu bagaimana. Nah, terus kemudian Siva jawab. Nah, itu adalah membangun intimasi saya dengan orang yang saya interview supaya enak ngomongnya. Terus kemudian mencairkan suasana supaya nggak awkward. Dianya relax, saya juga nyaman aja gitu. I try to be her friend gitu. Aku tidak menempatkan diriku di posisi atasnya dia. Oh, kamu kan yang nyari kerjaan, saya yang pemberi kerja. Saya nggak menempatkan itu. Saya menempatkan diri saya sejajar dengan dia. Itu adalah salah satu upaya saya untuk membuat orang yang saya interview nyaman. Nah, makanya dia kemudian, oke, gini-gini, oh naik apa? Dengan dia, oh naik motor, oh berarti dia berjuang loh ke sini gitu. Kadang-kadang aku akan tambah, rumah di mana gitu. Terus dia akan jawab, oh rumah saya ada di Depok Bu, interview ada di misalnya Bogor, oh dekat ya. Interview misalnya ada di Bintaro gitu ya. Nah, dia kan ada extra effort di situ. Aku lihat, oh iya dia orang ini sungguh-sungguh gitu. Berangkat dari rumah jam berapa gitu. Jadi saya bisa ngelihat rentang waktu dan lain sebagainya. Nah, itu yang biasanya kita lakukan. Nah, Siva tadi udah jelasin ini nih. Berikutnya yang saya highlight lagi adalah aku udah selesai nih dengan kamu gitu. Kamu ada yang mau ditanyakan? Mungkin Siva bingung tadi ya, atau pas waktu sesi list pertanyaan dia nggak ngikutin, jadi nggak ada Bu, gitu kan. Nggak ada yang ditanyakan. Nah, misalnya seperti itu, oke, jadinya ya nggak apa-apa, aku paham. Tetapi Siva juga bisa peka bahwa aku nggak berkenan. Makanya aku bilang, Siva makasih ya buat waktunya. CV-mu kita akan keep. Nanti kalau ada posisi yang sesuai, kita akan hubungin kamu. Itu sebenarnya adalah message yang bahwa kamu nggak lolos interview ini. So don't wait, don't expect. Jangan harap kita hubungin kamu gitu. Jadi itu adalah salah satu teman-teman harus paham bahasanya HR di sana gitu. Jadi kadangkala menunggu konfirmasi oke,
Tapi kadangkala untuk kita cukup mengetahui bahwa, oh baiklah, gitu, itu juga oke. Gitu ya. Oke, so far ada yang ingin ditanyakan? Halo? Oke, Dita enggak. Dari teman-teman yang lainnya? Sudah, Bu. Oke ya. Tidak ada Oke. yang ditanyain. Dari teman-teman dari interview itu apa yang teman-teman bisa lakukan? Teman-teman mau latihan panggil aku Mbak juga nggak apa-apa ya kan, umuran kita juga nggak beda jauh. Mbak, aku pengen nih latihan interview, boleh aja. Kamu telepon sama aku, terus kemudian kita ketemu MS Team atau kemudian Zoom, boleh. I'm open for that gitu guys. Sama tetap aku yang janjiin teman-teman ada voucher, tetap nanti aku hubungi panitia ya. Oke. Baik banget nih Bu Prima nih. Nah, dan tidak sombong. Tapi baiknya malam-malam ya teman-teman ya, karena kalau saya sampai jam 8 malam tuh biasanya masih kerjaan, karena kan remote beda 3 waktu dengan negara-negara lain. Jadi saya biasanya free jam 9 ke atas gitu. Oke. Oke. Sebelumnya, karena sesi ini udah selesai, untuk sesi review CV dan BI Profile udah selesai. Sebelumnya terima kasih banyak Bu Prima atas review materi dan review CV dan BI Pro. Tentunya terima kasih karena sesinya ini benar-benar baik, benar-benar banyak masukan juga, banyak banyak insight-insight baru dan tentunya unik juga. Sekarang karena udah di penghujung acara nih, untuk itu saya serahkan kembali ya sesi closing-nya kepada MC. Untuk MC saya persilakan. Oke, terima kasih Kak Radel dan terima kasih Ibu Prima. Ya, atas makasih interview Siva. Terima kasih yang banyak tidak Bu Prima. Sama-sama sayang. Ya. Oke, nah tadi gimana teman-teman? Seru banget ya sama Ibu Prima, kita belajar itu review CV, terus kita juga tadi interview, latihan gitu ya. Dan kita lanjut ke sesi selanjutnya. Nah, sesi selanjutnya ini kita pengumuman ya. Pengumuman apa? Kira-kira teman-teman pada tahu nggak sih? Ya, jadi kita ada pengumuman untuk 2 kategori untuk penanya terbaik atau peserta teraktif dan best project gitu ya teman-teman. Yang pertama, aku mau mengumumkan untuk peserta teraktif dulu. Kira-kira siapa ya? Jeng 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 jeng. Ada yang merasa nggak nih? Kayaknya aku dia peserta teraktif, kan aku nanya mulu gitu ya. Selamat kepada Ganes Pramudita. Selamat Ganes, sudah menjadi peserta teraktif dalam mini bootcamp Vokasia 2 hari ini ya. Terima kasih Selamat. Kak Syifa. Dan akan mendapatkan merchandise Vokasia. Selamat Kak Ganes Pramudita. Oke, selanjutnya kita ke pengumuman untuk best project nih teman-teman. Karena dari kemarin tuh banyak banget ya yang udah kayak ngirimin CV project-nya ke panitia, jadi kita memilih berdasarkan penilaian Ibu Prima nih, project terbaiknya siapa. Dan pemenang dari best project adalah jeng 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 jeng, selamat kepada Devi Indra Junita. Selamat Kak Devi. Selamat Kak, tadi yang sempat di-review juga ya Kak, keren-keren. Nanti akan mendapatkan merchandise dari Vokasia. Selamat Kak. Ya, terima kasih. Keren. Oke. Nah, karena tadi sudah ada 2 pemenang kita ya, Kak Devi sama Kak Dita. Selamat buat keduanya gitu ya. Yang lain jangan berkecil hati. Mungkin nanti bisa ikutan lagi di mini bootcamp selanjutnya. Dan juga kan tadi masih ada voucher dari Ibu Prima gitu ya. Siapa tahu beruntung lagi nih teman-teman. Oke. Nah, sebelumnya kita ini dulu ya. Sorry Siva, interrupt. Yang voucher jadi teman-teman itu vouchernya Max Fashion ya teman-teman, kalau udah pernah dengar brandnya
Oke. Nah, itu tadi teman-teman. Itu tadi ya voucher dari Bu Prima tuh, keren banget. Jadi buat teman-teman, siapa tahu masih ada satu orang yang beruntung lagi. Kira-kira untuk berapa orang nih, Bu? Bolehlah berdasarkan permintaan panitia. Panitia nanti juga boleh. Oke, baik Bu. Nah tuh teman-teman, jadi siapa tahu nih ada yang jadi favoritnya panitia gitu ya. Bisa banget dapat vouchernya. Oke, karena kita sudah mengumumkan 2 pemenang, lanjut kita dokumentasi dulu. Seperti biasa, yang belum on cam dulu. Oke, semuanya boleh on cam. Dan dari panitia mungkin udah bisa. Oke. Untuk teman-teman yang boleh on cam, boleh on cam ya. Dari panitia juga boleh on cam. Iya, betul banget. Oke, panitia udah siap? Oke, aku nggak apa-apa yang nggak bisa on cam. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Tapi jangan pada keluar dulu ya teman-teman. Aku punya pengumuman lagi ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sudah hadir serta ikut serta dalam acara mini bootcamp Vokasia dari hari pertama sampai hari kedua hari ini, nah teman-teman itu akan mendapatkan benefit spesial dari Vokasia, yaitu enrollment e-course berupa record dari acara kita selama 2 hari ini. Nah, jadi buat teman-teman nanti, supaya dapat e-course-nya, teman-teman bisa mendaftarkan diri kalian dulu di websitenya Vokasia ya teman-teman, di vokasia.id. Terus nanti teman-teman bisa menggunakan email yang kalian daftarkan saat melakukan registrasi kemarin. Jadi harus emailnya yang sama ya teman-teman. Dan nanti akan secara otomatis masuk dan teman-teman bisa langsung mengaksesnya seumur hidup gitu ya. Dan apabila ada kebingungan atau ada yang ingin tanyakan atau mengenai teknisnya bagaimana, nanti silahkan bertanya di grup WhatsApp ya, teman-teman. Oke, itu tadi sekilas pengumuman terakhir kita. Dan ini juga Ibu Prima bilang, boleh banget kalau ada apa-apa, silahkan menghubungi Ibu Prima langsung tuh, teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat Ibu Prima atas waktunya selama 2 hari ini. Sehat-sehat Oke, selalu. terima kasih teman-teman. Makasih. Teman-teman juga sehat-sehat ya. Sukses buat kita semua. See you on the top, guys. See you on the top, Ibu. Oke, Yuk. terima kasih juga buat Kak Radel sudah jadi yang menemani aku menjadi moderator selama 2 hari ini. Terima kasih banyak juga Kak Siva. Oke, terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya selama 2 hari ini untuk belajar bersama Vokasia gitu ya tentang CV dan interview. Semoga kita sukses selalu dan sukses selalu kalau mau daftar pekerjaan bisa dilancarkan ya teman-teman. Amin. 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 Oke, selamat Terima siang kasih semuanya. panitia. Selamat siang semuanya, selamat beraktivitas kembali, happy weekend. Terima kasih. Bye. Sehat selalu ya.